Halo semuanya, hari ini ketemu lagi dengan Bapak. Kita lanjut ke pertemuan ketiga. Materinya hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ini dibagi dua, hukum Kirchhoff 1, hukum Kirchhoff 2. Kita ke hukum Kirchhoff 1 terlebih dahulu. Hukum Kirchhoff 1 berbunyi, jumlah arus yang menuju titik percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar. Atau secara matematiknya, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Itu arus. Contohnya, ada gambar ini. Ada I1, I2, I3, I4. Ditanyanya, I2-nya berapa sih nilainya dari gambar ini? Kita harus tahu dulu titik percabangan itu yang mana. Titik percabangan itu titik yang ini. Lalu kita lihat arus yang masuk, arus yang menuju titik percabangan itu arus berapa saja? I1 dengan I3. Berarti sigma I masuk itu ada I1 sama I3. Lalu sigma I keluar atau arus yang menjauhi titik percabangan. Kalau dari gambar arusnya menjauhi ke arah sana dia. Menjauhi titik. Ada I4 sama I2. I2 sama I4. Lalu masukkan nilainya. I1-nya 2, I3-nya 6, I2-nya yang ditanya, I5-nya I4-nya 5. 2 tambah 6, 8, dikurang 5, 3. Berarti I2-nya itu sebesar 3 ampere. Nah, kalian harus paham dulu hukum Kirchhoff 1 sebelum nanti ke hukum Kirchhoff 2. Nah, lanjut kita ke hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 2 itu secara matematisnya sigma GGL yang seperti E ini kita nyebutnya GGL ditambah sigma I dikali R itu sama dengan 0. Ini bunyi hukum Kirchhoff kedua. Contoh soalnya langsung. Ini ada sebuah rangkaian. Ada 2 buah tegangan atau GGL, lalu ada hambatan 2 ohm, 4 ohm, dan 4 ohm. Ditanyanya I1, I2, I3, tegangan di VAB, tegangan di VAE. Itu berapa sih nilainya? Yang pertama-tama kita harus uraikan dulu gambar ini. Kita uraikan I-nya. Kita tahu arus itu keluar dari potensial positif ke potensial negatif. Berarti di sini nanti ada I1. Dia akan bergerak nih menuju sini. Lalu di sini juga nanti ada I1. Lalu di sini ada I2. Dia bergerak di sini I2. I1 dengan I2 ini menuju titik percabangan. Maka I3-nya nanti akan keluar ke sini. Di sini ada I1, I2 sama I3. Nah, maka dapat kita tulis I1 ditambah I2 sama dengan I3. Sesuai hukum Kirchhoff 1 tadi, jumlah arus yang masuk atau jumlah arus yang menuju titik percabangan itu sama dengan jumlah arus yang menjauhi atau keluar dari titik percabangan. Nih. Atau kita buat I1 sama dengan jadi I1 sama dengan I3 dikurang I2. Ini kita namain loop 1. Yang ini loop kedua. Kita tinjau loop 1 terlebih dahulu. Tinjau loop 1. Pertama kita tulis rumusnya, sigma GGL ditambah sigma IR itu sama dengan 0. Nah, di sini kita putar arah loop itu terserah kita, terserah keinginan kita mau putar kemana. Tapi lebih mudah ketika arah loop yang kita putar itu searah dengan arah arus. Searah dengan arah arusnya. Berarti kan kalau arah arusnya ke sini, maka arah loopnya seperti ini, searah dengan arah arus. Lalu, nah untuk menentukan GGL-nya, kita lihat arah loopnya. Arah loopnya ini ketemu kutub positif dulu atau ketemu kutub negatif terlebih dahulu. Kalau dari gambar sini, ini ketemu yang pendek. Yang pendek itu negatif, maka di sini nanti minus 4. Oke, kalau kita putarnya nanti ke sini, misal ya, maka nanti GGL-nya itu plus 4 karena dia bertemu dengan
kutub positif terlebih dahulu. Tapi kita putarnya ke sini saja, yang lebih gampang. Minus 4 ditambah dengan IR, sigma IR. Di sini ada I1. Lalu ada hambatan 2 ohm, maka I1 dikali 2. Ditambah dengan yang sini ada I3 dengan 4 ohm, berarti ada I3 dengan 4. Oke. Maka 2I1 ditambah 4I3 itu sama dengan 4. Kita masih bisa sederhanakan ya, dibagi 2. I1 ditambah 2I3 sama dengan 2. I1-nya kita ubah menjadi I3 minus I2. I1-nya ini kita ubah menjadi I3 dikurang I2. I3 dikurang I2 ditambah 2I3 sama dengan 2. Maka menjadi ini sama ya, 3I3 dikurang I2 sama dengan 2. Ini untuk loop yang pertama. Kita tinjau loop yang kedua. Caranya sama. Kita tentukan dulu arah putar loop. Kalau arah putarnya ke sini berarti dia minus 2 ditambah dengan 4I2 karena di sini ada arus I2 ditambah dengan 4I3. Kita selesaikan, maka menjadi 2I2 ditambah 2I3 sama dengan 1. Di sini sudah ada nih. Ini ada I3, I2, I2, I3. Maka kita dapat mengeliminasinya untuk mendapatkan salah satu nilai yang kita inginkan. Eliminasi persamaan 2 dan 3. 3I3 dikurang I2 sama dengan 2. 2I2 ditambah 2I3 sama dengan 1. Kita mau menghilangkan I2-nya, maka kita kalikan 2 menjadi 6I3 dikurang 2I2 sama dengan 4. Yang ini tetap ya, karena kita kalikan dengan angka 1. Ini positif, ini negatif, ini positif. Ketika mau menghilangkannya harus dijumlah. Maka ini nanti habis 6 ditambah 2 itu 8, 4 ditambah 1 itu 5. Maka kita dapatnya arus I3 itu sebesar 5/8 ampere. Kita mau cari I2, gampang. Kita sudah ada persamaan nih, 2I2 ditambah 2I3 sama dengan 1. Nih. Kita mau cari I2, I3-nya kita ganti dengan angka yang sudah kita dapatkan. Maka 2 dikali 5/8 sama dengan 1. Maka 2I2 ditambah 5/4 sama dengan 1. 2I2 sama dengan, ini kan kalau kita pindahkan ke sini 1 min 5/4. Disamakan penyebutnya jadi minus 1/4. 2-nya kita turunkan atau kita bagi lagi menjadi I2 sama dengan minus 1/8 ampere. Nah, di sini ada minus. Minus itu tidak salah dia. Yang salah itu kita salah dengan arah arus yang kita tentukan di awal tadi. Berarti kalau kita menentukan di awal seperti ini, berarti karena kita dapatnya minus, maka kebalikannya arah arusnya harus ke sini. Jadi jangan takut, jangan bingung ketika mendapat nilai minus. Itu tidak salah, itu hanya mempengaruhi arahnya saja, arah dari arusnya. Sudah ada I3, ada I2. Kita mau cari I1 dari persamaan yang awal tadi. I1 plus I2 sama dengan I3. I1 kita tanya, I3 minus I2. 5/8 dikurang dalam kurung minus 1/8. Minus ketemu minus positif, 5 tambah 1 6, 6/8 ampere. Ini yang A ini sudah terjawab nih. I1, I2 dengan I3 sudah terjawab. Lalu ada yang B. Yang B itu VAB. Berapa sih tegangan yang hanya terjadi di titik A sama di titik B? VAB sama dengan sigma GGL ditambah sigma IR. Kita lihat di antara A dengan B itu ada GGL enggak? GGL itu seperti ini. Enggak ada. Tidak ada GGL, maka GGL-nya 0. Tambah sigma I sama R. Arus yang mengalir di AB itu ada I1 sama hambatan 2 ohm kan? I1-nya sudah kita cari tadi 6/8. 6/8 dikali 2. 6/4. Disederhanakan 3/2. Ini untuk VAB. Untuk yang C, VAE. VAE itu ada dua cara nanti. Yang pertama kan kalau kita lihat dari gambar,
ke sini, lalu ke sini kan. Lalu ada juga cara dari sini ke sini kan. Maka nanti ada dua cara. Dengan dua cara ini harusnya angkanya tetap sama yang kita dapatkan. Walaupun dia arahnya berbeda, tapi angkanya itu harus sama nantinya. Kita pakai cara yang pertama dulu. PAE sama dengan sigma GGL ditambah sigma IR. Ini cara yang pertama nih, cara yang ini ya. Dari sini lalu ke sini. Ada enggak GGL-nya? Yang dari titik sini nggak ada, maka GGL-nya 0. Ditambah dengan ada arus I1 sama 2, ditambah dengan I3 sama 4. Langsung saja. I1 dikali 2, 6/8 dikali 2, ditambah dengan I3, I3-nya tadi 5/8, dikali dengan 4. Maka kita dapatnya 4 volt. Maka kita dapatnya 4 volt. Kalau cara yang kedua dari sini ke sini sama nanti hasilnya. PAE sama dengan sigma GGL ditambah sigma IR. Sigma GGL-nya ada enggak? Ada dia. Dari sini ke sini, ini. Dia ketemu kutub positif dulu kan? Maka GGL-nya itu harus +4. Kalau dia ketemu kutub negatif terlebih dahulu, maka dia menjadi -4. Lalu ditambah dengan IR. Di sini ada enggak nih? Ada I sama R enggak? I-nya ada. I-nya ada I1, tapi R-nya enggak ada. Itu harus dikali dengan R supaya dapat. Maka ini menjadi 0. Maka cara yang pertama dengan cara yang kedua itu hasilnya akan tetap sama. Oke, mungkin sampai sini saja untuk pembahasan tentang hukum Kirchhoff. Nanti kita akan masuk ke energi dan daya listrik. Terima kasih.